Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita sayangi, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 73, Ibu Hajah Mulyati MPD, Kasaklak Ibu Hajah Nurjannah SE, Ketua Komite Ibu Vera Arsianti Ganesa Esos MIKOM, Wakil Kepala Sekolah Bapak Abdus Salam SPD, Bapak Juwari SPD, Bapak Rudi Amiruddin MPD, dan Ketua Panitia Bapak Tamrin SPD, yang kita doakan mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya, dan mudah-mudahan senantiasa dapat membimbing kita pelajar SMP 73 sehingga kita dapat menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi nusa, bagi bangsa, dan juga bagi agama kita. Adik-adik yang dirahmati Allah, saya datang ke sini sebetulnya seperti pulang kandang, karena saya juga alumni SMP 73. Saya lulus tahun 1999 ya. Ajaran 24 tahun saya bisa kembali lagi ke sekolah ini, sekolah yang sangat kita banggakan, sekolah SMP Negeri 73 Jakarta. Masih ada guru-guru yang dulu mengajar saya di sini. Di depan saya, di depan kita ada Bapak Soeharto. Beliau ini dululah yang mengajar saya berenang, guru olahraga saya. Juga ada Pak Salam. Pak Salam dulu juga guru saya. Kemudian ada Ibu Hawa. Mana Bu Hawa? Apa kabar? Ya Allah, dulu Bu Hawa ini dulu guru yang paling cakep ini. Sekarang masih cakep ya? Masya Allah. Dulu saya ingat beliau itu kalau sekolah pakai mobil warna hijau. Mobilnya Honda. Betul ya Bu? Iya, Masya Allah. Alhamdulillah masih sehat guru-guru saya. Siapa lagi yang masih ada di sini ya? Oh iya, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, senang rasanya saya bisa kembali ke sekolah ini. Dulu bukan di sini tempat kami sekolah, di sekolah yang lama.
Alhamdulillah kita pindah ke sini, tempatnya lebih luas, lebih representatif, insya Allah membantu kalian untuk belajar dengan lebih baik lagi. Dan yakinlah bahwa sekolah ini adalah sekolah yang cukup terbaik di Jakarta, sehingga banyak melahirkan orang-orang yang hebat. Saya bisa berdiri di tempat ini itu juga berkat didikan daripada guru-guru kita semuanya. Insya Allah satu saat nanti kalian juga akan mengecap kejayaan yang juga dirasakan oleh alumni SMP 73 yang lainnya. Adik-adik, ini coba dikondisikan dulu. Kalau masih mau bagi-bagi makanan, dibagi-bagi dulu makanannya. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan pagi ini satu tema berkaitan Isra wal Mi'raj. Tolong diperhatikan, nanti di akhir ceramah saya akan berikan satu pertanyaan. Kalau ada yang bisa jawab, nanti akan saya kasih hadiah. Ya. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, Isra wal Mi'raj adalah peristiwa itu diceritakan di dalam Al-Quran, berarti pada peristiwa itu ada pengajaran yang penting yang Allah ingin kita ambil daripada peristiwa itu. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra peristiwa yang menceritakan Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah ceritakan itu di dalam Quran, kita membacanya, berarti Allah menyuruh kita untuk mengambil pelajaran daripada ayat tersebut. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, kepada masjidil aqsa. Adik-adik, siapa yang tahu jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa kilometer? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Jarak antara Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ada yang tahu atau tidak? Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya adalah 1200 km. Pada waktu itu kendaraan yang paling cepat yang biasa dilakukan, yang biasa digunakan adalah unta ataupun kuda. Kendaraan itu kalau digunakan untuk menuju ke Masjidil Aqsa memerlukan 30 hari perjalanan baru sampai ke sana. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak sampai satu malam. Kenapa? Karena yang memperjalankannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menghendaki itu terjadi, maka segala bentuk kemustahilan yang dirasakan oleh manusia maka akan hilang kemustahilan itu. Pada peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia naik satu kendaraan, yang kendaraan itu diberikan nama buraq. Bentuknya seperti keledai campuran dengan kuda. Kemudian kendaraan ini bergerak dengan kecepatan cahaya, makanya dinamakan buraq, kilat.
Kalian tahu tidak siapa yang belajar fisika? Belajar fisika atau tidak? Siapa gurunya? Waktu itu guru fisika saya siapa itu? Orang Batak. Namanya siapa itu? Lupa saya. Kecepatan cahaya 1 detik berapa kilometer? Siapa yang tahu? Kecepatan cahaya 1 detik bersamaan dengan 300.000 kilometer. Maka tidak mustahil ketika Nabi naik kendaraan itu, sekejap mata Nabi sampai ke tujuan. Kenapa? Karena yang dinaiki adalah kendaraan yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1.200 kilometer. Sedangkan kecepatan cahaya 1 detik bisa mencapai jarak 300.000 kilometer. Maka ketika Allah menghendaki itu, tidak ada yang mustahil. Kemudian adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj itu. Tujuan akhirnya adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang biasa, kira-kira bisa tidak kita berjumpa dengan Allah? Bisa atau tidak? Kita bisa atau tidak ketemu dengan Allah? Kapan itu? Nanti kapan? Di surga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berjumpa dengan Allah itu adalah nikmat yang paling tinggi, yang paling besar, yang dinikmati oleh para penghuni surga. Siapa yang bilang? Yang bilang Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah para penghuni surga nanti itu bercahaya-cahaya, gembira, girang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar ketika kita dapat melihat wajah Allah, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah yang menjadi pencipta kita, di dalam Al-Qur'an ada makhluknya Allah yang ketika orang melihat kepada dirinya, maka orang itu akan merasakan sangat nikmat. Siapa manusia itu? Manusia itu namanya adalah Nabi Allah Yusuf alaihis salam. Nabi Yusuf adalah nabi yang digambarkan memiliki wajah yang sangat handsome, wajah yang sangat ganteng. Pernah nggak lihat orang seganteng Nabi Yusuf? Yusufnya ada, tapi wajahnya beda. Nabi Yusuf alaihi salam, nih yang perempuan nih, yang perempuan. Kalau anak-anak zaman TikTok ini kan zaman TikTok nih. Anak-anak zaman milenial biasanya paling demen itu ngelihat artis dari mana? Oh, Korea. Paling demen lihat artis Korea, Pak. Makanya yang diundang ustadz yang mukanya mirip-mirip orang Korea. Orang Korea katanya cakep ya. Tapi kalau dibandingkan Nabi Yusuf nggak ada apa-apanya. Dari mana kita bisa buktikan itu? Dari Quran. Ketika Zulaikha digosipkan oleh wanita-wanita di negeri Mesir karena dia dianggap menggoda anak angkatnya sendiri, kemudian diundanglah wanita-wanita tukang gosip itu ke rumahnya Zulaikha. Disiapkan makanannya, disiapkan pisaunya, disuruh mereka makan makanan yang sudah disediakan. Ketika mereka sedang mengupas buahan yang sudah disiapkan oleh Zulaikha, disuruh Yusuf keluar oleh Zulaikha.
ketika Yusuf keluar. Ini perempuan ceritakan itu dalam Quran, wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ketika Yusuf keluar daripada tempatnya, dilihat oleh wanita-wanita ini, para wanita itu memotong-motong tangannya sendiri. Wa qatta'na artinya memotong-motong, mengiris-iris tangannya sendiri. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara, maha suci Allah, manusia apa ini? In hadza illa malakun karim, ini bukan manusia, ini malaikat. Coba, siapa nih yang perempuan nih? Pernah nggak lihat orang ganteng kemudian kita potong tangan kita nggak terasa? Belum pernah kan? Yusuf itu bisa membuat orang terbius. Ketika wanita-wanita itu melihat wajah Yusuf, tangan mereka diiris, mereka nggak ngerasa kesakitan. Coba, kayak apa gantengnya itu Nabi Yusuf? Itu baru makhluknya Allah. Ketika dilihat mendatangkan kenikmatan, ketika dilihat menghilangkan rasa sakit. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan Nabi Yusuf alaihi salam? Betapa nikmat ketika kita melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, jadilah manusia yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad dalam ayat yang kita selalu baca tentang Isra wal Mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya itu siapa maksudnya itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak disebut namanya? Kenapa tidak disebut dengan julukannya yaitu Nabi Muhammad? Tidak. Tetapi yang Allah sebutkan bi abdihi, ini rahasianya. Kalau kita ingin mengambil pelajaran daripada ayat ini, ambil pelajaran pada bagian itu. Nabi Muhammad diberikan penghormatan oleh Allah, dapat berjumpa dengan Allah karena dirinya sudah membuktikan dirinya sebagai hambanya Allah. Allah sudah akui itu. Maka kita kalau ingin berjumpa dengan Allah, maka buktikan bahwa kita adalah hambanya. Apa cirinya kalau orang ingin dianggap sebagai hamba Allah? Ada 3 ciri. Seseorang kalau ingin dianggap sebagai hambanya Allah, dihafal 3 ini. Nanti saya tanya, saya kasih hadiah. Ciri yang pertama, ciri ini disebut oleh Al-Imamul Ghazali. Kalau orang ingin dianggap sebagai hamba Allah, yang pertama, muhafazatu amri syar'i, senantiasa menjaga perintah agamanya. Kita sebagai hamba Allah punya kewajiban, punya tanggung jawab yang wajib kita lakukan. Di antaranya apa? Kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban puasa pada bulan Ramadan. Itu merupakan kewajiban-kewajiban yang wajib kita tunaikan. Kalau pada kewajiban ini kita tidak berhasil menunaikan itu semuanya, maka jangan mengaku sebagai hamba Allah. Banyak orang yang mengorbankan kewajiban agamanya untuk mencari recehan-recehan dunia. Ketika Allah panggil untuk sholat, dia masih sibuk cari pelanggannya, masih narik, masih melayani customernya, masih sibuk dengan meetingnya. Dia tidak peduli Allah panggil dia untuk melakukan sholat. Dia lebih mementingkan urusan dunianya.
mencari recehan dunia. Berapa banyak orang zaman sekarang yang seperti itu. Kalau itu keadaan kita, jangan ngaku sebagai hamba Allah, tapi kita adalah hamba dunia. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan urusan dunia kita daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nih anak-anak muda nih, anak-anak remaja nih, kalian sejak usia muda inilah harus menanamkan sikap cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak seperti kalian, ya, saya sudah merasakan zaman itu, ya, sangat mudah meninggalkan kewajiban sholatnya, sangat mudah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah fardukan kepada mereka. Padahal nanti pada hari akhirat itu ada 7 golongan yang diantara 7 itu akan mendapatkan naungan daripada Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi mereka pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan melainkan naungannya Allah. Bayangkan hadirin jamaah sekalian, pada waktu itu matahari didekatkan dengan kita sedekat sejengkal. Betapa panas pada waktu itu, sehingga orang berpeluh, orang berkeringat, ada yang sampai memenuhi lututnya, ada yang sampai memenuhi pinggangnya, ada yang sampai memenuhi lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan air keringatnya. Kenapa? Karena begitu panas waktu itu. Tapi ada satu golongan di antara yang 7 itu yang akan Allah naungi dengan naungannya. Nih, kalian kepanasan gak sekarang? Panas gak? Ini belum apa-apa ini, baru jam 9. Hari kiamat di padang mahsyar jauh lebih panas daripada ini. Kalau dalam keadaan panas seperti ini, yang paling enak ngapain? Tuh, ngadem. Betul nggak? Paling enak ngadem. Maka orang pada hari kiamat akan mencari naungan, dan Allah akan menaungi orang-orang tertentu saja. Siapa di antaranya? Anak muda, syabun nasya'a fi ibadatillah. Golongan yang akan dapat naungan Allah pada hari kiamat adalah para pemuda, para remaja yang mereka tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Jangan nunggu tua baru jadi benar, tapi mulailah orang jadi orang benar sejak dari zaman muda. Nih zaman-zaman kalian, zaman apa namanya, pancaroba, apa namanya, pancaroba itu musim ya. Sangat labil anak-anak seperti kalian ini, mudah dipengaruhi. Maka ketika ada anak muda, remaja, tapi rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, oh itu top. Allah akan berikan ganjaran. Apa ganjarannya? Allah berikan naungan nanti pada hari kiamat. Oh, ketika yang lain pada main game online, ya, kalian sibuk ikut pengajian. Oh, luar biasa itu. Pada zaman saya itu mainannya bukan game online, bukan HP. Apa mainan waktu itu? Waktu itu zamannya Sega, Nintendo, dingdong. Tahu dingdong? Nggak ngalamin ya. Itu zaman kita. Tapi ketika ada anak muda, ketika yang lain sibuk dengan urusan permainan-permainan yang melalaikan itu, mereka sibuk dengan urusan akhiratnya, sibuk sembahyang jamaah, sibuk ngaji. Oh, itu pemuda yang top. Makanya Allah akan berikan ganjaran. Apa ganjarannya? Allah akan naungi mereka nanti pada hari kiamat dengan naungannya Allah. Tuh. Nih anak muda harus jadi baik sejak dari zaman mudanya lagi. Maka orang yang dianggap hamba Allah yang pertama tadi, muhafazatu amri syar'i, menjaga perintah agamanya. Ini saya lihat semuanya tutup aurat. Bagus nggak? Bagus nggak?
Bagus. Tapi apakah tutup auratnya hanya pada acara ini saja atau tidak? Nah, kalau mau lebih bagus lagi, setelah acara ini tetap tutup aurat. Kenapa? Karena itu merupakan tanda kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ciri yang kedua, seorang hamba itu punya ciri yang kedua adalah ar-ridha bi qada'illahi wa qadarihi wa qismatin minallah. Ridha, menerima segala takdir, segala ketentuan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apapun yang Allah berikan kepadanya, maka mereka menerima pemberian itu dengan hati yang ridha, tanpa menggerutu, tanpa protes kepada Allah. Ini ciri yang kedua. Semua yang kita dapatkan di dunia ini merupakan karunia daripada Allah. Ada yang dilahirkan jadi anak orang kaya, ada yang dilahirkan dari anak orang yang biasa-biasa saja, ada yang dilahirkan dari anak yang bapaknya tukang ojek, ada yang dilahirkan dari bapak yang jadi direktur. Itu semuanya merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba, dia tidak boleh memprotes apapun yang Allah telah tentukan kepada dirinya. Ini anak-anak biasanya gampang dipengaruhi oleh kawan-kawannya. Kawannya pakai apa, dia kepengen apa yang dipunyai oleh kawannya. Betul nggak? Kawannya pakai sepatu yang bagus, dia pengen punya sepatu yang bagus. Padahal bapaknya nggak punya duit. Bapaknya banting tulang untuk membiayai sekolahnya. Ada anak-anak yang memaksa kepada orang tuanya ingin dipenuhi keinginannya. Ada nggak yang seperti itu? Nah, sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah, apapun yang menjadi ketentuan kita, termasuk ayah kita bukan orang yang berada, terima keadaan itu. Jangan memaksakan keinginan yang tidak dapat dipenuhi oleh orang tua kita. Karena itu bentuk apa? Bentuk menerimanya kita terhadap ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah tentukan kepada kita semuanya baik kalau kita dapat merenungkan itu semuanya. Ada seseorang yang dia bertanya kepada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini orang ingin minta penjelasan dari Syekh Said Ramadan Al-Buti karena beliau baru ditinggal mati oleh anak sematawayangnya. Ketika Syekh Buti sudah selesai ngajar, ditungguin di belakang, di luar. Kemudian dihadang. Wahai Syekh, saya ingin tanya kepada Anda, kenapa Allah tidak sayang kepada saya? Kata dia. Apa masalah kamu? Saya sudah taat kepada Allah. Saya sudah ikuti apa yang menjadi kewajiban saya. Tetapi kenapa anak kesayangan saya, anak sematawayang saya, Allah ambil? Dia nggak terima. Anak sematawayangnya meninggal. Sedih nggak? Pasti sedih. Bahkan mungkin ada orang yang tidak terima ketentuan itu. Kemudian Syekh Buti bertanya lagi, wahai anak muda, saya ingin tanya kepada kamu, kamu hidup di atas bumi ini, di atas dunia ini, atas syarat yang engkau berikan atau atas syarat yang Allah berikan? Maka anak muda ini nggak bisa jawab. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Buti, kalau engkau hidup
atas syarat yang Engkau berikan. Ya Allah, saya sudah taat, saya sudah ikuti segala ketentuan-Mu, maka jangan Engkau uji aku, jangan Engkau ambil anak kesayanganku, jangan Engkau berikan. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa mengatur tuannya? Bagaimana mungkin seorang budak bisa mengatur majikannya? Nggak boleh, nggak bisa begitu. Tapi kalau engkau katakan engkau hidup atas syarat yang Allah berikan, Allah tidak pernah mensyaratkan siapa saja yang sudah taat mereka tidak akan diuji. Allah tidak pernah mensyaratkan itu. Semakin orang itu mengaku beriman kepada Allah, semakin berat ujian hidupnya. Yang namanya emas pasti kuning, tapi yang kuning belum tentu emas. Betul nggak? Yang namanya emas pasti kuning, yang kuning belum tentu emas. Ini guru-guru pakai jilbabnya warna apa nih? Warna emas ya? Warna emas, emas bukan? Yang namanya emas itu pasti kuning, dan emas perlu diuji untuk dibuktikan dia betul-betul emas. Begitu juga dengan iman seseorang, Allah akan uji keimanannya dengan apa? Dengan musibah, dengan ujian, sehingga dia dapat diketahui bagaimana kadar keimanannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tidak akan diuji? Tidak. Semakin kita mengaku beriman kepada Allah, semakin besar ujian hidup kita. Makanya ujian yang paling tinggi adalah ujian para nabi, karena mereka manusia paling mulia. Maka kita hidup di dunia ini, baik kalian yang muda-muda ataupun yang sudah tua, pasti akan menjalani yang namanya ujian hidup. Ketika kalian berada pada tahap itu, maka terima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang ridha. Ketahuilah bahwa ujian hidup itu akan meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya santan itu berasal dari apa, adik-adik? Kelapa. Proses mendapatkan santan itu panjang. Iya. Pertama kali kita apakan kelapanya? Kita petik dulu, iya kan? Kita petik kelapanya, kita petik, jatuh dia, sakit. Dapat santannya? Belum. Terus diapakan lagi? Dikupas, sakit lagi. Dapat tidak santannya? Belum. Terus diapakan lagi kelapanya? Diparut, dibelah dulu, dibelah, sakit lagi. Dapat nggak santannya? Belum. Diapakan lagi? Diparut? Belum diparut. Dicongkel dulu, dicongkel isinya, dikeluarkan, sakit lagi. Dapat santannya? Belum. Terus diapakan lagi? Diparut. Sakit nggak? Sakit. Dapat santannya? Belum. Terus setelah diparut diapakan lagi? Diperes. Sakit nggak? Sakit. Dapat santannya? Dapat. Tapi kalau kita mau makan enak, apakah santannya langsung kita minum? Diapakan dulu santannya? Dimasak, dibakar, dipanasin, mendidih, panas, baru enak. Maka hidup itu juga, kalau ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat, maka perlu melewati rangkaian ujian-ujian hidup. Baru akan diketahui seberapa bagus kadar keimanannya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, ciri hamba Allah itu adalah tarku ridha'i nafsika li talabi ridha'illahi ta'ala. Kita meninggalkan mencari kesenangan diri
demi mencari kesenangan Allah, demi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang ketiga. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kita ucapkan kepada tetamu kita. Silakan. Ya, silakan. Hah? Oh iya, silakan. Selamat datang. Saya teruskan, Pak, sebentar lagi ya. Baik. Jadi ciri yang ketiga, hamba Allah itu meninggalkan mencari kesenangan diri demi mencari ridhonya Allah. Dia harus berani mengorbankan kesenangan dirinya untuk mencari kesenangannya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang mungkin membingungkan kita. Kita ingin A, tapi Allah tidak menginginkannya. Kita ingin B, tapi Allah tidak ridho. Selalu ada pertentangan ketika kita menginginkan sesuatu, Allah tidak meridhoinya. Maka hamba Allah yang sejati, dia akan meninggalkan untuk mencari kesenangan dirinya demi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling mudah. Ini adik-adik, semuanya pakai jilbab atau tidak? Enggak ya? Ada yang pakai, ada yang enggak. Ya, kalau yang bagus mah pakai ya. Nah, dalam hal menutup aurat saja, kita dihadapkan dengan dua pilihan. Kita ingin rambut kita yang indah itu dilihat oleh orang. Kita merasa lebih cantik ketika rambut kita terlihat oleh orang. Tetapi di sisi yang lain, Allah menyuruh kita untuk menutup aurat itu. Kita pilih yang mana? Kita pilih membuka aurat kita atau kita pilih menutup aurat kita? Coba kalian pilih yang mana? Pilih menutup aurat atau pilih membuka auratnya? Coba. Itu pilihan yang mungkin sulit, tapi bagi hamba Allah, dia akan pasti menjawab, saya akan tutup aurat. Kenapa? Karena itu pilihan Allah, itu perintah Allah. Ketika diri kita menginginkan sebaliknya, kita akan kalahkan keinginan itu, karena yang kita ikuti adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba itu selalu mengedepankan keinginan Allah daripada keinginan dirinya sendiri. Begitu hamba Allah. Ya. Zaman sekarang ini orang sering dihadapkan dalam keadaan sulit, terutama dalam bidang ekonomi. Ada yang kerja dipecat dari tempat pekerjaannya, ada yang usahanya nggak laku-laku. Kenapa? Lagi pandemi. Anak mau sekolah, istri minta duit belanja, kemudian rumah kontrakan belum dibayar. Pusing nggak tuh pala suaminya? Pala bapaknya pusing nggak tuh? Pusing. Apalagi listrik di rumahnya sudah bunyi, itu tokennya sudah bunyi, harus di top up. Pusing. Dia harus cari kemana duit itu. Kadang-kadang ada orang yang menawarkan pinjaman ke rumah kita, namanya bangke. Tahu bangke? Tahu nggak bangke? Bank keliling, Kang kredit. Ada. Dia tawarkan pinjaman di rumah-rumah, di kampung-kampung, menawarkan pinjaman. Pinjam 1 juta, bayarnya 1.200.000. Dalam keadaan seperti itu, kira-kira yang kita pilih yang mana? Kita ambil pinjaman itu ataupun tidak? Kalau hamba Allah, dia akan tidak mengambilnya. Kenapa? Karena ketika orang mengambil pinjaman tersebut, dia mengambil pinjaman yang di situ ada ribanya, dan riba dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah
senantiasa meninggalkan keinginan dirinya sendiri demi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ingin cerita satu kisah tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Julaibib ini adalah salah seorang khadamnya Nabi, pembantunya Nabi. Orangnya tampangnya pas-pasan, duitnya pas-pasan. Kalau Ustadz kita, Ustadz Ziyad, ya, udah teriak-teriak aja perempuan. Ustadz Ziyad itu ganteng nggak? Tahu aja yang ganteng nih adik-adik ini. Ustadz Ziyad ganteng nggak? Masih jomblo tuh, belum kawin. Nah, ini Julaibib nggak ganteng seperti Ustadz Ziyad. Orangnya tampangnya pas-pasan, duitnya juga pas-pasan. Kemudian Nabi tawarkan kepada Julaibib, wahai Julaibib, kamu mau nggak saya nikahin dengan perempuan? Kata Julaibib, siapa yang mau dengan saya ya Rasulullah? Tampang pas-pasan, duit nggak punya. Tenang, nanti saya cariin. Kemudian Nabi datang ke rumah seorang sahabat Ansor. Bertamulah dia ke rumah sahabat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya datang ke sini ingin meminang anak perempuanmu. Wah, ini tuan rumah gembira bukan main. Kenapa? Karena yang melamar ini siapa? Rasulullah. Gembiranya bukan main. Dia pikir Rasulullah yang ingin menikahi anaknya. Saya terima ya Rasulullah, tapi bukan buat saya. Lalu buat siapa? Buat sahabat saya, Julaibib. Oh, kalau sama Julaibib nanti dulu. Saya ngomong dulu sama istri saya. Saziat, mau kemana Saziat? Jangan lupa datang lagi Ustaz. Nih, sampai di mana tadi itu ceritanya? Lupa saya kan. Nah, kemudian kata ini sahabat, saya cerita sama istri saya dulu ya. Dia ngomong sama istrinya, wahai istriku, Nabi datang ke sini ingin meminang anak kita. Wah, senang dia. Terima saja bang, terima aja. Tapi bukan buat Rasulullah, tapi buat siapa? Buat Julaibib. Kata istrinya, wah kalau sama dia jangan. Mau ngapain? Orangnya pas-pasan, tampangnya pas-pasan, duit nggak punya, nggak usah, gitu ya. Kemudian baru mereka hendak menyampaikan penolakan itu kepada Rasulullah. Anak perempuannya keluar kamar. Dia sampaikan kepada kedua orang tuanya, wahai ayah, wahai ibu, saya terima pinangannya Rasulullah untuk Julaibib. Tuh, ini anak nggak lihat tampang, nggak lihat duit, yang dia lihat Rasulullah. Saya terima pinangannya Rasulullah untuk Julaibib. Kaget orang tuanya. Kenapa kamu mau terima? Wahai ayah, wahai ibu, apakah kalian lupa ada ayat dalam Quran yang berbunyi, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak, tidak patut bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan satu pilihan, kemudian mereka memilih kepada pilihan yang lain. Rasulullah sudah memilih itu untuk saya. Kenapa kita mau menolaknya? Wah, orang tuanya kaget. Kenapa? Dia tidak ingat. Mereka tidak ingat bahwa ada ayat itu. Allah sudah menentukan, Rasulullah sudah menentukan, kemudian kita masih memilih pilihan yang lain, maka tidak patut bagi kita. Oh, ini contoh sikap seorang wanita muslimah yang mukminah. Kalau mukminah itu begitu. Ketika ada pilihan antara keinginan pribadi dengan keinginan Allah, dahulukan keinginan Allah, baru itu mukminah, baru itu hamba Allah. Maka menikahlah wanita ini dengan Julaibib.
Orangnya nggak ganteng, duitnya nggak punya, tapi nikah karena pilihannya Rasulullah. Nabi doakan perempuan itu, Nabi doakan pernikahannya semoga diberkahi. Nabi doakan secara khusus, la taj'al aisyaha kaddan kadda, jangan jadikan hidupnya jadi susah. Begitu doa Nabi kepada wanita ini. Ketika baru kawin, dipanggil oleh Nabi untuk ikut ke medan peperangan, jihad. Julaibib baru kawin, disuruh ikut jihad. Maka pergilah Julaibib, tinggalkan istri yang baru dinikahinya. Demi apa? Demi menyahut panggilan jihadnya daripada Rasulullah SAW. Ditinggalkan istri yang baru dia nikahi. Wah, dalam peperangan itu Julaibib berperang dengan begitu gigih dan semangatnya, sampai-sampai Julaibib wafat dalam peperangan tersebut. Ketika perang sudah usai, kemudian Nabi meminta kepada sahabat, tolong dikumpulkan sahabat-sahabat yang meninggal. Setelah semuanya dicari, dijejerkan, Nabi lihat satu-satu. Nabi katakan, aku kehilangan sahabatku Julaibib. Di mana dia? Kami tidak menjumpainya Rasulullah. Cari lagi. Maka dicari lagi. Dicari. Kedapatan jasadnya itu tertumpuk dengan jasad-jasad orang musyrikin. Di bawah, atasnya orang-orang musyrikin. Nah, kata Nabi, sesungguhnya Julaibib wafat menghadapi orang-orang ini. Wafat Julaibib di medan perang. Ketika dimakamkan, Nabi yang masuk ke liang lahatnya, Nabi yang menerima jasadnya Julaibib, dan Nabi sendiri yang memasukkan jasadnya ke liang lahat. Sambil Nabi berkata, saya bagian daripada engkau, engkau bagian daripada saya. Kenapa Nabi sebut begitu? Karena Nabi sangat cinta kepada Julaibib, karena Julaibib juga cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana nasib istrinya yang baru ditinggal mati oleh suaminya? Dalam satu riwayat disebutkan, kehidupan wanita itu sangat luar biasa berkahnya. Dia menjadi wanita yang terkaya di kota Madinah. Berkah dari apa? Berkah dari taatnya dia terhadap pilihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalian yang masih remaja ini, yang mana kalian masih mungkin ada goncangan-goncangan perasaan, belum stabil, ketika kalian bisa mantapkan hati untuk berpegang dengan ajarannya Allah, ajarannya Rasulullah, ikuti segala perintah-perintah Allah, maka kalian akan menjadi para pemuda, para remaja yang dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 3 ciri orang-orang yang dicintai, yang ingin disebut sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah jelas? Jelas atau tidak? Nah, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, itu bekal buat kalian dalam mengharungi kehidupan. Mudah-mudahan 3 bekal itu bermanfaat, bisa kalian hayati dan bisa kalian jadikan pedoman, khususnya bagi saya pribadi yang menyampaikan nasihat itu. Kemudian sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian sekolah, ya. Ujian sekolah merupakan satu ujian daripada ujian-ujian yang akan kalian lewati. Tadi kita bicara masalah ujian. Orang yang ingin naik tingkat pasti akan diuji. Kalian akan naik ke tingkat berikutnya, maka harus menjalani ujian. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kalian dipermudahkan, diberikan ketenangan hati, kejernihan akal pikiran, sehingga bisa menjawab persoalan-persoalan dan pertanyaan-pertanyaan dalam ujian dengan mudah dan lancar, sehingga juga dapat memberikan hasil yang cukup memuaskan dan membanggakan kepada orang tua kalian dan juga para guru kalian. Saya ingin mengijazahkan kepada kalian. Ijazah ini tolong diterima, yang saya dapat daripada guru saya. Ijazahnya kalian baca banyak-banyak sholawat. Sholawatnya apa? Salawatnya secara khusus
Salawatnya adalah salawat nariyah. Pernah dengar atau tidak? Pernah dengar atau tidak? Salawat nariyah. Ya. Kalau belum pernah dengar, kita baca bersama-sama. Kita nyanyikan sama-sama salawat ini. Setelah itu nanti saya akan ijazahkan. Bisa ya? Sama-sama ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bisa ikutin nggak? Bisa? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Baik, itu ijazah sanad, ijazah salawat nariyah. Saya ijazahkan kepada kalian semuanya, yang mana ijazah ini saya dapatkan daripada guru saya, daripada gurunya lagi, sampai kepada yang mengarang salawat nariyah tersebut. Ucapkan saya terima. Ya, silakan diamalkan. Ada satu fadilat daripada salawat ini, kalau dibaca sebanyak 4.444, apa yang menjadi hajat kita itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan salawat sebagai satu wirid yang selalu kita baca, karena fadilatnya sangat banyak. Diantaranya dia bisa memberikan kemudahan bagi kita. Tahaddusan bin nikmah. Salawat itu sangat luar biasa. Salawat yang biasa saja itu sangat luar biasa. Saya pernah kunci mobil itu ketinggalan di dalam mobilnya. Kemudian mobilnya terkunci dari luar. Kira-kira bukanya bagaimana itu? Kuncinya ada di dalam, mobilnya terkunci dari luar. Kira-kira bisa dibuka nggak? Susah kan? Satu ketika saya coba amalkan sholawat sambil saya buka mobil itu dengan kunci biasa, bukan kunci mobil, kunci biasa. Sambil saya sholawat, atas izin Allah mobil itu bisa terbuka. Ya. Ini kan anak udah semua 300-an. Ya.
kalau kita baca sekali 300 boleh 4 kali sampai 4.000 berapa kali kira-kira? Nah. 10 kali langsung aja. langsung aja. Biar jadi Oh gitu. sholat Naria kan ujian gitu. Oh baik. Oke baik. Jadi silakan dibaca, lazimkan sholawat. Apapun sholawat itu bagus. Kalau lebih bagus lagi sholawat nariyah. Tadi saya katakan 4.444. Bisa nggak kita bagi-bagi? Ini ada 300 orang yang hadir. 4.444 dibagi 300 itu berapa kali? 10 kali. 10 kali ya? 10 kali ya? Baik. Adik-adik, kita baca sama-sama selawat nariyah, bisa nggak? Mau ya? Kita minta kepada Allah dengan barokah selawat nariyah, kita minta semoga Allah berikan kemudahan pada kita, kelancaran kepada kita ketika akan menghadapi ujian nanti, sehingga Allah mudahkan urusan kita. Bisa ya? Kalau yang tidak hafal silakan dibuka, kalau punya handphone silakan dibuka handphonenya, bisa di search Google teksnya bagaimana, ataupun bisa ikuti bacaan kami ya. Yang sudah hafal keluarkan suaranya, angkat suaranya, kita baca sama-sama. Kita baca sholawat nariyah sebanyak 10 kali ya. Berapa? Baru 3.000. Berarti 15 kali. Kita baca 15 kali, bisa? Oke, sebelum kita baca sholawat nariyah, kita baca Fatihah. Kita niatkan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita, terutama pada saat nanti ujian. Allah mudahkan urusan kita, Allah lapangkan dada kita, Allah terangkan pikiran kita agar dapat menjawab soalan-soalan tersebut dengan mudah. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, baca semuanya, guru-gurunya juga baca, wali murid juga baca, semuanya kita baca sama-sama dengan niat yang tadi kita niatkan. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan
كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج. Baru 5 istirahat dulu saya. Sini. Wasabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma salli kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi
biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadihi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqadha bihil alaiju wa tunalu bihil wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimu wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qurabu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimu wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimu wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan
سيدنا محمد الذي تنحل به الأطر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم له اللهم صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم Nah, baik, kalian sudah diijazahkan oleh guru kita. Guru kita dapat ijazah dari guru-gurunya. Ini pengalaman setiap tahun, ya, semua beberapa sekolah mengadakan seperti ini. Doa, ya, selawat. Baik, teman sekalian, lanjut. Santai aja. Oke, adik-adik sekalian, kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga apa yang menjadi niat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dipermudahkan ketika menghadapi ujian dan mendapatkan hasil yang membanggakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana washrah sudurana waqdi hawaijana min hawaijid diniyah wad dunyawiyah wal hissiyah wal ma'nawiyah wal zahirah wal khafiyah bijahi khairil bariyah. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina was salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وصليت ويسرتها يا أرحم الراحمين ya Allah ya Arhamar Rahimin. Pagi ini kami berkumpul di sekolah kami menadahkan tangan kepadamu ya Allah, meminta kepadamu ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah, terangkanlah pikiran kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunkanlah dosa guru-guru kami, kesalahan guru-guru kami ya Allah, ampunkanlah dosa orang tua kami ya Allah, ampunkanlah dosa sekalian kami yang hadir pada pagi ini ya Arhamar Rahimin. Hanya kepadamu kami memohon ampunan, hanya kepadamu kami memohon kemudahan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana min kulli makhif yassir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.